akan didapetin di acara hari ini, yang pertama itu kita akan sharing seputar testimoni atau mungkin masukan dari teman-teman. Nah, aku ngeliat ke sana karena di sana ada layar yang lain khusus untuk biar aku connect sama teman-teman. Nah, kemudian setelah itu aku akan membahas seputar value. Apa sih value kita sebenarnya? Gimana cara kita tahu value kita itu apa? Karena kalau kita sudah berada di highest value kita, itu kita udah otomatis akan sukses. Kita nggak akan males, kita nggak akan bangun tidur, aku kok males ya bikin ini, bikin itu, ini. Sesuatu yang driving us to become somebody, you know. Nah, itu nanti aku akan share how to be authentic yourself. Jadi kita menjadi diri kita yang terbaik, authentic secara diri kita itu siapa di level soul. Nah, setelah itu aku akan membahas tentang yin and yang karena kita kan hidup di 3D dimension ya, atau di sebuah realita di mana segala sesuatunya itu memiliki dua gender, ada female, ada maskulin. Yang nanti aku akan artikan lebih dalam lagi dari mulai negatif positif, segala sesuatunya itu selalu berlawanan dan bagaimana kita bisa survive dalam atau menjadi pemenang untuk hidup di dalam suasana yang seperti ini. Kemudian aku akan bahas balik lagi ke authentic yourself itu tadi dan juga konsistensi karena satu-satunya cara kita bisa nyampai di tempat yang kita inginkan itu kalau kita selalu konsisten. Terus aku akan membahas seputar LOA map yang kebanyakan orang itu salah karena kebanyakan orang itu mikirnya LOA itu ya pikiran aja, kekuatan pikiran aja, enggak ya, tanpa aksi. Padahal kita harus beraksi sesuatu ya, suatu aksi. Walaupun teman-teman di MMM udah pasti tahu kan, aksi yang aku maksudkan di sini adalah inspire action atau aksi yang digerakkan dari dalam, bukan kata orang atau disuruh sama si A, disuruh orang tua, bukan kayak gitu. Terus money map, nah money mapnya ini versiku ya, karena di luar sana itu kan pasti banyak sekali ya orang-orang di luar sana yang membuat money map ini, tapi kalau versiku yang akan aku bagikan dan bagaimana aku bisa berada di posisiku saat ini. Kemudian aku juga akan ngebahas seperti janjiku, gimana sih caranya kita menciptakan sebuah nama yang bisa sukses, baik itu nama perusahaan atau media sosial, apapun lah. Nah, karena setiap huruf, setiap angka itu memiliki number ya, memiliki nilai, dan kalau kita tahu bagaimana cara mengumpulkan sebuah kalimat atau menjadi sebuah kata-kata itu memiliki nilai yang di akhirnya itu berapa dan semuanya ada artinya. Nah, jadi kalau misalnya untuk bisnis seputar politik itu sebaiknya ada di angka sesuatu ya, angka 2, angka 3. Terus untuk bisnis makanan atau dan lain-lain seharusnya ada di angka 8. Pokoknya semuanya ada artinya. Nanti aku jelasin di sana. Nah, yang terakhir ini mungkin yang kebanyakan dari teman-teman inginkan itu adalah healing. Nah, tapi sebelum aku ngebahas seputar healing, aku akan ngejelasin dulu apa sih super conscious dan bagaimana super conscious ini kok bisa hebat sekali. Hai Say, Mbak Yusmiana, silahkan mau share, mau nanya, sekarang open kamera. Apa aja open ya, halo Marisi. Halo, the stage is yours darling, silahkan mau share, mau nanya. Iya sebenarnya banyak. Jadi kenalin aku Mbak Desi. Terus aku mulai belajar kunci hidup ya, aku mulai mengikuti baru beberapa bulan, tapi aku seneng banget karena terus aku juga ikut program MMM dan sudah selesai modulnya, tinggal praktek-prakteknya nih yang masih nah, kemudian sudah mengalami manifestasi juga ya. Aku juga punya temen yang sama-sama ikut kelas Mbak Desi dan di sini, dan kita bisa ngobrol. Tadi baru aja kami ngobrol sore tadi siang. Terus ada satu pertanyaan nih Mbak Desi. Jadi kalau kita sebagai co-creator kan ya, tadi tuh saya sama teman saya itu kita diskusi kalau misalnya kita sebagai co-creator kemudian kita berharap atau kita memvisualisasikan kemudian kan mana ya pertanyaannya? Aduh, jadi bingung. Gimana kita memposisikan di situ juga ada kehendak Tuhan yang berperan atau yang ikut campur gitu Mbak Desi. Jadi apakah segala sesuatu yang terjadi itu apa yang kita visualisasikan, apa yang kita, karena kita sebagai co-creator itu
Tapi di situ pasti kan juga ada peran serta Tuhan gitu ya. Nah itu gimana cara kita memandang? Nah, aku jelasin sedikit. Jadi kebanyakan orang bingung antara Tuhan sama aku, manusia. Nah, sebenarnya Tuhan itu, kalau aku bilang yang sebenarnya ya, itu mungkin akan menjadi banyak pro dan kontra. Jadi aku akan menyesuaikan dengan kepercayaan yang sudah ada selama ini. Intinya gini, Tuhan itu kan sebuah energi. Aku nggak bilang Tuhan wujud manusia, karena kalau kita wujud, sesuatu yang berwujud, itu akan merasa kita terpisah olehnya. Nah, jadi dia sama kita itu satu kesatuan yang berupa getaran atau cahaya. Jadi kita itu kan makhluk cahaya kan. Nah, getarannya dia itu ada di frekuensi yang cukup tinggi atau cinta. Itulah kenapa kalau kita berdoa, kita harus frekuensinya benar dulu, frekuensinya dia dulu, atau kita tune in dulu ke radionya si Tuhan kita itu kan. Nah, maksudnya itu adalah dengan menggunakan perasaan kita berada di love feeling atau bersyukur atau frekuensi yang tinggi itu. Kalau kita merasa takut, di sana itu ada makhluk lain yang berada di vibrasi tersebut, termasuk virus, bakteri, mold atau jamur. Mereka hidupnya di frekuensi tersebut. Makanya lihat aja, kalau misalnya kita habis dimarahin bos atau merasa ketakutan sesuatu akan hilang atau sesuatu musibah akan menimpa, besoknya itu pasti bapil atau kita kena virus sesuatu, kita ngerasa nggak nyaman. So anyway, balik lagi ke Tuhan di sini itu maksudnya di mana, yaitu tadi dia ada di frekuensi tersebut. Nah, ketika kita komunikasi sama dia, apapun caranya, mau scripting, mau kotak manifestasi, mau berdoa, mau apapun ya. Nah, itu dia otomatis mendengar vibrasi kita. Dia nggak bahasa kalimat kata-kata tuh enggak ya. Jadi dia cuma mendengarkan telepathically. Apapun yang kita pikirkan, yang diulang-ulang di otak kita dengan emosi atau feeling yang tepat, otomatis dia akan nyambung, akan connect, dia akan ngerti. Nah, terus apa yang akan dia lakukan? Dia kan udah ngeliat tuh gambaranmu, kita kan udah visualisasi kan. Dia udah ngeliat, oh dia maunya begini. Oke, aku lihat di sekitarmu berada di sana itu seperti apa. Mungkin tetanggamu bisa memberikan solusi dengan yang sesuai dengan keinginanmu. Atau mungkin temanmu, atau mungkin kemana kamu pergi dan dia akan mengirimkan hal tersebut. Jadi everything is just vibration based. Kalau kita bisa ngelihat segala sesuatunya itu seperti itu, segalanya itu lebih mudah. Jadi udah ngerti ya. Nah, yang dimaksud dengan co-creator itu ya kita mencocokkan frekuensi kita dengannya. Nanti biar dia yang akan guiding kita atau mengarahkan kita atau memberikan kita kebetulan dapat job di sini, kebetulan ngobrol sama si ini, dia kasih Jadi rezeki. tadi tuh mikirnya gini, kalau misalkan misalnya dulu saya pengennya bisa traveling around the world gitu, mintanya sama Tuhan ya. Oke. Terus caranya saya nggak bilang kan, ternyata dikasih caranya dengan cara bisa sekolah kayak gitu. Nah, gimana sih tadi pertanyaannya? Jadi kalau misalnya saya nggak minta caranya gimana, maksudnya pasti Tuhan juga berperan untuk ya. Jadi saya masih memisahkan antara Tuhan dengan soul kita ya. Oh mungkin ya di situ masih masalahnya. Tapi Mbak, segala sesuatu yang terjadi itu adalah benar-benar apa yang sesuai vibrasi kita berarti ya? Ya, apa yang ada di pikiranmu secara terus-menerus, diulang terus-menerus, sesuai dengan vibrasi atau perasaan yang ada saat itu, akan menjadi kenyataan, otomatis like that. Artinya itu segala sesuatu pasti baik? Oh, tergantung. Kalau kitanya khawatir, memikirkan sesuatu yang negatif, itu juga akan terjadi. Karena Tuhan itu kan maha, unconditional love. Unconditional love itu artinya nggak pilih kasih kan. Apapun yang kamu inginkan akan dikabulkan. Kalau kamu mau yang jelek-jelek, dikabulkan juga. Kalau misalnya saya kan baru belajar kesadaran sekarang, saya merasa kesadarannya sudah agak lumayan belajar, saya ngerti kesadaran sekarang. Nah, ternyata kehidupan saya seperti ini. Misalkan waktu SMA, saya kesadarannya sudah mulai naik. Apakah hidup saya akan sama seperti yang sekarang, Mbak? Enggak. Beda ya, pasti beda ya? Pasti beda. Jadi kualitas hidupmu disesuaikan dengan kualitas kesadaran kita. Semakin tinggi kesadarannya, otomatis kita akan mindful kan, apa yang ada di otak kita atau apa yang kita masukkan untuk dipercaya,
maka hasilnya pun akan menjadi lebih bagus. Karena kalau kita kesadarannya tinggi kan kita pasti akan menepis, kalau misalnya kita mikirin yang jelek-jelek, kita pasti jangan deh. Fokus ke apa yang kita inginkan. Redirecting itu disiplin kan, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Karena manusia itu kan makhluk habit, makhluk yang terbiasa kebiasaan. Kebiasaannya itu yang dicari, karena dia anggap kita robot ya, dia selalu berusaha untuk menyimpan energi sebanyak mungkin. Jadi dia selalu mencari sesuatu yang mudah, yang flowing, yang tanpa halangan. Nah, kalau kita sesuatu yang mudah itu artinya bermalas-malasan, khawatir, ya itulah yang hadir di dalam hidup kita. Makanya kita harus membalikkan pikiran kita atau mengarahkan ke sesuatu yang enggak segampang itu ngejudge orang atau gosip dan lain-lain. Intinya seperti itu. Ada lagi? Udah.